Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 bagian nomor 2. Nomor 2 ya. Ini masih dalam bahasan pembuka kitab Tijan Muqaddimah. Masih dalam penjelasan alasan, penyebab, kronologi pengarang kitab, musonif, mu'alif mengarang kitab ini. Sebabnya apa? Kronologinya bagaimana gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan tolaba minni ba'dul ikhwan, bahwa sebagian saudara musonif pengarang kitab ini ada yang meminta kepada pengarang kitab ini, kepada musonif, minta untuk dibuatkan kitab ini gitu ya. Maka dari sini yang bisa diambil pelajaran oleh kita, satu kemarin tuh ya, nomor 1, bahwa salah satu akhlak orang yang akan menuntut ilmu harus minta kepada gurunya, minta diajarin, minta ngaji. Jadi murid yang harus mendatangi guru. Nah, ini salah satu akhlak etika dalam mengaji gitu ya. Dan pastinya masih banyak sekali adab-adaban untuk kita ngaji supaya ilmu kita berkah dan manfaat. Dan kita pun harus paham bahwa tata krama adab itu di atas ilmu derajatnya. Al-adab fauqal ilmi. Adab, akhlak itu derajatnya, posisinya di atas ilmu. Jadi lebih utama adab dibandingkan ilmu, maksudnya begitu ya. Karena walaupun pinter, ilmunya banyak, kalau nggak punya adab, ilmunya nggak bakal berkah, ilmunya nggak bakal manfaat. Tapi walaupun ilmunya sedikit, kalau dia beradab, berakhlak, ilmu yang dikit itu yang berkah, yang bakal jadi ngebanyakin sendiri gitu. Maka penting, kemarin juga sudah disampaikan betapa hari ini salah satu PR kita para orang tua, bagaimana kita menanamkan adab akhlak kepada anak-anak kita gitu ya. Ini yang menjadi PR kita. Bahkan hampir di media-media kita saksikan hari ini, kita ini benar-benar lagi krisis moral, lagi benar-benar krisis adab hari ini kita ya. Mau di sekolah ataupun mungkin di pengajian-pengajian, bahkan di pesantren pun ini mulai terasa, mulai gitu. Apalagi mungkin di sekolahan-sekolahan bisa lebih sering kita temukan kasus-kasus hal yang berkaitan dengan akhlak mungkin ya. Kalau di pesantren kita jarang mungkin menemukan. Ini sekali lagi ibu-ibu yang punya anaknya di sekolah, yang ngaji di TPA yang kita didik sendiri di rumah, maka harus sering-sering kita mengajarkan tentang etika, akhlak, dan adab kepada anak kita. Yang kedua, kata ikhwah ini bentuk jamak dari kata ahun. Yang dimaksud adalah ikhwah itu ya. Kan di atas tuh dikatakan tolaba minni ba'dul ikhwan gitu ya. Jadi yang dimaksud ikhwan di situ adalah saudara seagama. Jadi ini bukan saudara kandung, bukan saudara darah daging, bukan saudara secara biologis, bukan. Jadi yang datang ke pengarang kitab ini adalah murid-muridnya, jamaah-jamaahnya yang disebut dengan ikhwan. Ikhwan itulah saudara seagama. Karena begini ibu-ibu, istilah saudara ini tuh macam-macam. Istilah saudara nih macam-macam. Ada yang saudara itu sesama keturunan gitu ya, berarti darah daging nih, itu disebutnya sama kita saudara kita gitu ya.
Ada lagi yang kedua yang disebut saudara itu adalah sekeyakinan. Berarti sama-sama orang Islam, itu pun disebutnya saudara. Ada lagi yang ketiga, saudara itu sesama manusia. Atau ada lagi sebelum manusia itu sesama satu negara, atau satu kampung, atau satu suku, satu ras, itu ke saudara. Ibu dari mana? Dari Medan. Oh ya, kita saudara semedan gitu ya. Se-Sumatera Barat. Nah, itu saudara juga gitu juga. Dari mana? Dari Sunda. Oh, ya, berarti kita sama suku Sunda, saudara juga. Ada lagi yang lebih luas adalah atau misalnya sama satu negara gitu. Ini dari mana? Dari Indonesia. Oh, kita berarti sama saudara senegara. Ada lagi yang lebih luas, saudara sesama manusia. Pokoknya kalau udah manusia, mau dia orang mana, mau dia kulit apa, mau dia turunan mana, sama-sama manusia adalah saudara. Gitu. Saudara kita itu ya, saudara kita. Makanya ada ukhuwah Islamiyah disebutnya ya. Kalau ukhuwah Islamiyah berarti saudara seagama. Ada ukhuwah watoniyah berarti saudara senegara sekampung. Ada lagi ukhuwah basariyah, saudara sesama manusia. Itu semua saudara kita, gitu ya. Jadi saudara itu bukan hanya seketurunan, bukan. Jadi luas ternyata ya mana saudara itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah saudara seagama, karena disebutnya ikhwan ya, ikhwan. Ini diambil berlandasan surat Al-Hujurat ayat 10. Dalilnya ini ya, yang dimaksud ikhwan saudara seagama itu berdasarkan ayat 10 surat Al-Hujurat. Kita baca bareng. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya seluruh mukmin itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalimatnya di Quran ikhwah ya. Ikhwan berarti ya, ikhwan, ikhwah. Artinya berarti ini saudara seagama. Sesama orang Islam, kita ini semua saudara walaupun bukan darah daging. Berarti gitu ya. Mau orang Afrika, kita ketemu di Mekah lagi umroh, lagi haji, walaupun dia hitam, kalau dia sama-sama iman Islam, itu saudara kita. Gitu ya. Apa kewajiban kita sesama saudara? Fa'aslihu baina akhawaikum. Ingetin nih, tugas kita ini ya. Tugas saudara itu adalah harus saling mengislahkan. Fa'aslihu. Apa itu islah? Mendamaikan. Islah itu ya. Fa'aslihu. Tugas kita adalah mengislahkan. Islah itu artinya mendamaikan. Ini diingat-ingat sama kita ya. Tugas kita dengan sesama saudara itu saling mendamaikan. Jangan sebaliknya ya. Adiknya sama empoknya diprovokasi mulu sama kita ya. Akhirnya ada yang sama empok gak pernah akur-akur ya. Nah, jangan begitu. Kita jangan jadi kompor, jangan ya. Tukang manas-manasin orang, tukang ngadu-ngaduin orang. Na'udzubillah ya. Yang ada, kalau ada saudara kita yang lagi bertikai, kewajiban kita mendamaikan. Yang ada tuh begitu ya. Bukan malah yang udah damai, udah adem malah diadu-adui ya. Itu mah bukan saudara kayak begitu mah. Kalau ada yang model begitu, jauhin udah, jauhin ya. Jangan ditemenin, jangan dideketin ya. Karena karakter saudara mah harus saling mendamaikan ya. Hari ini gak kerasa ini di medsos ya Allah. Kita jadi korban adu domba mulu hari ini ya. Ya Allah, hati-hati banget ini fitnah akhir zaman tapi memang ini ya. Tapi mau bagaimanapun
kita mah yang suka ngaji, kita yang suka sholat, suka ibadah, jangan sampai ke bawah sama fenomena fitnah hari ini. Kita mah jangan ya. Ini kita udah ngaji sekarang. Ternyata tugas utama sesama saudara itu harus saling mendamaikan, mengislahkan, bukan malah mengadu domba. Dan ini hari ini berat, tugas ini berat. Bagaimana kiai sama kiai diadu domba hari ini ya. Bagaimana kita sama habaib diadu domba hari ini ya. Ya Allah, sedih hari ini kalau kita saksikan. Orang sampai berani ya, hari ini orang gara-gara fitnah ini kan ya, terutama ini fitnah yang disebar lewat media sosial. Orang hari ini sampai ada yang berani ngata-ngatain ulama besar, ulama sepuh, Masya Allah. Ini hati-hati banget ini. Kayaknya sebijak mungkin dah kita ya megang media sosial hari ini mah. Kalau bisa mah berita-berita model kayak begitu di skip aja udah ya, gak usah dibuka-buka itu. Apalagi di grup-grup WA, Masya Allah ya. Kalau nggak kuat-kuat banget, kalau nggak bijak-bijak banget, kita terprovokasi ya. Benar-benar kita terprovokasi. Hari ini banyak orang berani ngata-ngatain Habib, ngata-ngatain kiai. Ya Allah ya. Ini luar biasa. Kita diadu domba. Ini mengapa terjadi seperti ini? Ini sebetulnya begini. Ini kerjaan orang Yahudi. Ini kerjaan orang Nasrani. Ini kerjaan musuh-musuh Islam. Ini sebetulnya ya. Cuman kita kadang nggak sadar aja. Mereka pengen ngancurin Islam ini bingung. Terutama Islam yang ada di Indonesia. Islam yang paling solid, Islam yang paling kompak. Nggak ada lagi mau nyari kebelahan bumi dunia manapun. Islam yang sesolid, yang seindah Indonesia nggak ada. Hanya ada di Indonesia doang. Luar biasa. Makanya musuh-musuh Islam nggak pernah ridho, nggak pernah rela ngelihat kerukunan, keharmonisan umat Islam di Indonesia. Nggak ada yang ridho mereka. Dia mikir dari dulu, bukan sekarang doang ya. Dia mikirin berbagai cara. Dari mulai secara fisik kita dijajah ya. Udah Belanda, udah dari dulu udah kita dijajah. Tapi dengan kekompakan persatuan umat Islam Indonesia, kita tetap menang. Tetap berada, tetap kuat, tetap solid. Udah dengan berbagai cara pokoknya kita ya diserang sama mereka. Sampai akhirnya mereka mengetahui tentang satu hadis Nabi. Ini nih, hebatnya orang Yahudi, orang Nasrani itu begitu ya. Dia memperdalam Quran, dia memperdalam hadis, bahkan ada yang diselundupi untuk masuk ke pesantren-pesantren, bahkan ada yang diselundupi untuk masuk ke ormas-ormas Islam. Buat ngapain? Cuman buat mencari kelemahan umat Islam. Cuman kita kadang kagak sadar ya, kayak orang kita, karena masuk sama di golongan kita. Bahkan ngaji, bahkan dia ngapal Quran. Padahal orang Yahudi. Hadis dipelajari sama mereka. Cuman bukan buat masuk Islam. Mereka mempelajari itu ingin tahu kelemahan kita. Benar terbukti. Mereka akhirnya paham dengan satu hadis Nabi. Apa itu? Al-Muslim mahjubun bil Muslim. Ada hadis begitu ya. Orang Islam itu akan hancur oleh orang Islam lagi. Ternyata ini kelemahan orang kita nih, orang Islam. Ini diketahui sama orang Yahudi. Mulai mereka bikin propaganda dari mulai yang paling halus sampai yang paling ekstrim. Apa yang paling halus? Mulai dah dia kirim orang-orang yang mulai ngomongin, ngusilin amaliyah orang Islam saat ini. Ada kelompok khusus kayak begitu tuh ya. Apaan yasinan? Bid'ah. Gak ada itu ajaran dari nabinya. Apaan maulidan, haul 7 hari, 40 hari ngeratus, bid'ah. Hati-hati itu ya. Itu yang ngomong siapa? Orang Islam.
bukan orang Kristen, bukan orang Islam. Ini kalau nggak kita sadari, kita bisa terprovokator ini ya. Bisa tetangga sama tetangga berantem ini, jamaah majelis taklim berantem nih gara-gara ginian gitu ya. Nggak tanggung-tanggung lagi ya, bid'ahnya dolalah. Bid'ah dolalah mah neraka, masya Allah. Ya. Orang yasinan ke neraka asalnya. Kenapa sih nggak dibilang aja yang mabok tuh ke neraka gitu ya? Yang kagak sholat tuh ke neraka. Kenapa kita ingin yasinan diobok-obok ya? Apaan yasin padilah kok yasin ada lebihnya? Begitu kata mereka itu. Yasin ada padilah pada sama katanya yasin mah semua ya Allah. Ini yang halus, propaganda orang Yahudi Nasrani ingin mengadu domba kita karena mereka tahu bahwa hancurnya Islam harus dengan orang Islam lagi. Disusupin tuh mulai ke kampung-kampung. Mulai sekarang ya. Orang kampung Raden, mata saya, kepala saya nyaksikan sendiri. Orang kampung Raden, orang Keranggan hari ini ada yang orang tuanya meninggal, jangan ditahlilin katanya. Kasihan orang tua saya nanti ke neraka. Astagfirullah. Kita aja yang bodoh ya tawa ngedengar begitu ya. Kita nih yang bodoh nih ngedengar begitu tawa. Masa orang ditahlilin yasinin ke neraka? Ya Allah. Tapi begitulah hebatnya orang-orang Yahudi, propaganda orang-orang Nasrani itu mencekoki, mendoktrin orang Islam untuk bagaimana dia terus teradu domba untuk hal-hal yang semacam tadi. Itu tujuan mereka. Kita jangan terprovokasi ya. Kalau ada yang bilang begitu, abaikan, gitu ya. Gitu deh. Jangan dilayanin. Dia pengennya, dilayanin tuh pengennya dia mah ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok model begitu, abaikan. Jurusnya boang. Ngadepin begitu, no, jurusnya satu aja yang pakai jurus boang. Apa itu boang? Bodoh amat. Lu nggak doyan sama tahlil, bodoh amat. Nggak suka sama Rajaban Maulid, bodoh amat. Lana buatku amalku, buat kalian amal kalian, kan gitu ya. Jangan diladenin, karena dia pengennya diladenin, Ketika dia nyerang, pengen dia tuh diladenin sehingga kita berdebat. Debat itu ujungnya apa? Permusuhan. Debat mah ya nggak ada enak-enaknya debat mah ya. Kayak ibu-ibu kalau sama suami sama istri, emang ujungnya debat apaan? Nggak ada untungnya debat mah, nggak ada untungnya. Menang kagak ada untungnya, kalah nggak ada untungnya. Jangan. Bahasa Qur'annya debat itu apa? Mujadalah. Ya. Debat itu bahasa Qur'annya mujadalah. Jangan. Nggak ada untungnya debat mah ya, nggak ada untungnya. Mau menang mau kalah nggak ada untungnya. Emosi doang, naikin darah doang. Ya. Kita melaki tuh ya, laki sama bini kalau udah debat untungnya apa kan? Elah masalah sepele, sampai kumohon aja. Coba kalau disederhanakan saja, iya kata bininya, iya kata lakinya, iya. Udah, itu paling semenit beres. Tapi setan kan nggak begitu ya. Ayo, kan setan begitu ya. Masa kamu terima digituin? Jawab, gitu kan ya. Ya Allah, sampai sejam kita debat itu laki bini ya. Dari mulai suara pelan sampai kenceng kan gitu ya. Aduh, ujung-ujungnya satu lagi kan gitu ya. Udah dah. Kalau udah begitu udah ya. Maka hindari. Jangan ada perdebatan, termasuk orang-orang kayak tadi tuh. Kalau ada yang mulai usir-usir ke kita, ngapain sih yasinan, bodoh amat gitu. Kamu nggak suka yasinan, udah biarin saya mah. Dari guru-guru, dari semua dalilnya jelas, semuanya jelas, nggak bakalan tergoda, terpengaruhi oleh omongan-omongan kalian kan. Jangan diladenin, karena yang mereka harapkan perdebatan. Apa ujungnya debat? Akhirnya kita sama tetangga jadi musuhan. Itu yang diharapkan mereka. Itu kelompok yang halus. Ada lagi yang lebih ekstrim.
Sekarang alhamdulillah reda ini ya. Kemarin-kemarin mungkin berapa bulan sering banget ya, yang ekstrim. Orang Islam sendiri make rompi, bawa koper, masuk ke kantor polisi, masuk ke gereja-gereja, masuk ke kedutaan-kedutaan, bawa apa? Yang suka pakai rompi, bawa koper ya. Bahkan ada yang bawa mobil waktu itu makanya. Bawa bom. Kantor polisi dibom, gereja dibom, apa aja dibom. Mereka siapa yang ngebom? Orang Islam. Untuk apa mereka melakukan itu? Mengadu domba Islam sama Islam. Kita udah nyaman banget ibu-ibu pakai cadar ya, udah nyaman banget ya. Karena ini perintah agama kan ya, dirusak sama mereka. Perempuan bawa cadar ngebom kantor polisi, bawa pistol. Akhirnya orang yang pakai cadar hari ini dicurigai. Kan merusak banget itu mereka ya. Ya Allah ya. Ini fitnah akhir zaman. Mereka mau merusak nama baik, citra umat Islam dengan berbagai cara. Dan hati-hati ya. Propaganda mereka hari ini di media sosial nggak beres. Masih terus bikin narasi, bikin opini, udah apa aja ya. Habib sama Kiai diaduin, Wali Songo sama Habib, udah apa aja. Hati-hati. Harus bijak banget sekarang memegang medsos ya. Harus bijak. Jangan gampang teruskan ya. Awas. Kita mau udah pada ngaji ini ya. Jangan. Kita mau bergerak atas perintah guru aja ya. Kalau kata guru bergerak, bukan karena medsos. Jangan ya. Karena medsos mah semua punya tuan. Disebutnya buzzer ya. Itu semua punya tuan, punya majikan yang membiayai mereka. Kita mau bukan kelompok mereka. Jangan ya. Makanya di surah Yasin dikatakan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat kata Allah, tangan-tanganmu yang bakal ngomong, mulutmu akan dikunci, kakimu akan menjadi saksi atas apa yang kau lakukan di alam dunia. Kata ulama syariat itu terjadinya entar di akhirat, gitu ya. Kata ulama syariat, mulutnya dikunci, tangannya yang ngomong. Padahal itu bukan hanya di akhirat saja terjadinya, hari ini pun sudah terjadi. Banyakan ngomong mulut apa tangan kita hari ini? Lihat anak-anak kita yang suka nongkrong di pos-pos, yang suka nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Ya jangan anak kita lah kejauhannya. Kita aja sama laki di kamar berdua-dua, kita sama laki. Bininya miring ke barat, lakinya miring ke timur. Enggak pada ngobrol, enggak pada ngobrol itu berdua-dua dia di kamar berdua. Sibuk aja berselancar dengan dunianya masing-masing, ya. Lakinya WA-an sama siapa, bininya WA-an sama siapa. Ya Allah. Mulutnya mah diam. Ini jempolnya ini, wow, menari-nari. Apa aja dibikin status, apa aja dikomentari, apa aja diterus-teruskan. Maka wajar nanti jadi akhirat yang bakal disidang oleh Allah tangan. Karena ternyata mulut mah ngomongnya dikit. Ini yang banyak ngomong sama tangan kita nih, sekali nge-share di tangan nih, mulut saya ngomong nih saya. Kalau kagak pakai speaker saya ngomong, saya begini ngomong gak pakai mic, ini yang ngedengar segini doang. Paling 30 orang dah. Kalau saya ada yang salah omongan saya nih, ada doktrin saya yang menyesatkan, saya di akhirat nanti nanggungnya cuma 30 orang doang. Kalau saya pakai mic, rada banyak nih yang ngedengar nih. Tetangga juga di luar yang gak ngaji ngedengar. Mungkin bisa 100 orang. Kalau ada omongan saya yang salah, mungkin nanti saya di akhirat mempertanggungjawabnya banyakan 100 orang. Tapi kalau udah jempol, tangan, jari yang ngomong,
bukan hanya ratusan orang, bukan hanya ribuan orang, mungkin bisa jutaan orang ngedenger omongan kita gara-gara jempol. Coba di grup WA, kalau kita ada berita diterusin sama kita, di-share. Belum tentu itu berita benar. Kalau itu hoax, berarti kan itu suatu kebohongan. Kita ikut teruskan, kita share ke grup lain. Satu kita ya, satu orang. Sekarang kita punya grup WA berapa kita? Satu orang kita nih ya, kita punya grup WA berapa biji di HP kita? Ada grup WA keluarga, ada grup WA alumni SMP, ada grup WA ibu-ibu PKK, ada grup WA komunitas senam di Indomar hari Minggu. Wah, kayaknya nggak kurang 10 grup ya yang punya kita tuh di WA grup kita. Kita share tuh ke 10 grup. Satu grup isi orangnya 100. Satu grup kita isinya 100. Berarti dia sudah ngebaca kebohongan berita yang kita share 100 kali 10, 1000 orang. Belum dari grup itu di-share lagi sama dia. Dia juga sama, punya 10 grup lagi. Satu grupnya isinya 100. Berarti dosa kita jariah, ngalir, bukan ya? Terus di-share dari Indonesia, itu bisa menyebar se-Indonesia, bahkan ke Malaysia, kemana-mana itu. Kayak kemarin, waktu kerusuhan kemarin belum lama ya, itu kan diawalinya dengan mereka menyebarkan apa itu, bendera apa? Waktu kemarin dibakarin itu ya, rumah-rumah artis dibakarin. Sebelumnya kan di medsos itu rame, bendera apa yang mereka sebarin itu? Yang bajak laut itu ya, One Piece. Ya, kalau ibu sadar itu One Piece di-share, disebarin bukan di Indonesia doang. Bukan di Indonesia doang. Negara yang kemarin habis rusuh, yang habis itu ya, negara apa itu? Di demo habis-habisan ya, lari semua presidennya tuh. Negara apa itu? Belum lama kemarin tuh ya, presidennya semua ngundurin diri di demo. Enggak lama itu dari Indonesia kejadiannya. Terus mereka Nepal, bener gak? Negara Nepal hancur, rusuh, chaos itu ya. Coba perhatikan, apa bendera yang dibawa oleh orang Nepal waktu itu? Sama One Piece, sama. Hari ini ada yang bangga kan nyebarin bendera itu kan? Mereka nggak tahu itu dalamnya siapa, tujuannya apa, bahkan dijadikan foto profil bendera tersebut. Atas dasarnya mah sama, membela kepentingan rakyat, memerangi kezoliman, ketidakbenaran pemerintah. Wah, dalilnya mah banyak banget ya. Tapi apa betul pencipta bendera itu membuat narasi dan opini itu untuk itu? Apa betul? Kan itu yang kita kagak tahu ya. Gara-gara itu kemarin habis halte di Jakarta dibakarinnya. Kalau kita ikut nge-share, itu berarti dosa kezoliman di Jakarta kemarin kita ikut nanggung. Nauzubillah min dzalik ya. Maka hati-hati banget ya hari ini. Jangan jadi kompor. Ingat, tugas kita sesama saudara harus saling mengislahkan. Cobalah bikin berita-berita di grup WA tuh yang adem-adem gitu ya. Kita bikin aja ngarang sendiri abis ngaji nih. Nah kayak begini kan, ini materi kan sederhana dibikin. Oh ternyata tugas seorang mukmin sesama saudara harus saling mengislahkan. Bikin aja sama kita status WA yang adem-adem. Jangan malah memanaskan keadaan ya. Karena ini luar biasa pertanggungjawabannya ya. Kalau nggak bisa bikin yang adem-adem atau yang lucu-lucu kita ya, bikin status sekali aja. Ada yang lagi ada masalah, baca status kita jadi senyum-senyum sendiri. Kan lumayan itu kayak pahala ya, menghibur orang yang lagi pusing misalnya ya. Daripada nge-share. Aduh, saya sering sampein ya, buat ibu-ibu mah jangan suka ngomongin politik ya, kejauhan gitu ya, kejauhan kan. Iya, kita mau ngomongin sayur asem, udah begitu aja gitu.
ngomongin ngaji hari Sabtu biar tambah ramai gitu, udah gitu aja. Ini kadang ibu-ibu ngerumpiknya ngomongin Rocky Gerung, ngomongin dokter Tipa, ngomongin Rismon. Aduh, ngapain ya, ngapain? Kita nggak tahu itu yang membiayai mereka siapa, tujuannya apa. Apakah itu kemaslahatan buat umat atau itu sebuah kemadaratan, kita kan nggak pernah tahu. Kalau itu sebuah kemadaratan yang disetting sama mereka dengan kita ikut ngomongin, apalagi ngebela-belain misalnya, ya Allah, pertanggungjawabannya berat. Lagian itu mah udah kelasnya kelas tinggi dah. Kita mah kelas gang nangka aja udah, kita mah ya. Omongin aja yang ada di sekitar kita gitu ya. Omongin aja. Hati-hati banget ini, ya Allah, media ini. Karena ini nih pelajaran penting buat kita ya, karena tugas kita harus saling mendamaikan. Hari ini rasa ya, kita benar-benar diadu domba, ya Allah. Orang yang nyerang Habib sekarang udah gak tanggung-tanggung kan ya. Astagfirullahaladzim. Orang yang nyerang Kiai hari ini udah gak tanggung-tanggung. Apa gak takut kewalat ya itu orang begitu ya? Gara-gara apa itu? Korban media sosial gitu deh. Emang di kayak beginian kita pernah diajarin kayak begitu? Enggak kan ya? Lagi ngaji begini nih, kali ada yang Habib itu ulama. Enggak gitu. Kita ngaji di tempat ginian mah ya baca ratib, yasinan, adem. Enggak ketemu tuh ngomongin dokter Tipa di ginian, kita enggak ketemu. Itu ibu-ibu pada hebat-hebat banget ngomongin begituan dari mana? Kalau bukan dari media sosial ya. Hati-hati banget. Kita jaga benar. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Bagaimana tugas kita harus saling mendamaikan. Maka karena itu musonib langsung berdoa kepada Allah, aslahallahu li walahum al-hala wasya'na. Semoga Allah membereskan kelakuan dan perbuatanku serta saudara-saudaraku. Ini doa ya. Doa yang harus kita panjatkan, ya Allah, damaikan Indonesia, damaikan umat Islam di seluruh penjuru dunia, damaikan para kiai-kiai kami, damaikan para habaib-habaib kami, damaikan para, ini doa yang harus terus kita panjatkan agar kita terselamatkan dari adu domba dan provokasi orang-orang yang coba akan merusak umat Islam dan negara Indonesia pastinya. Salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, aduin aja orang zalim dengan orang zalim lagi. Jangan orang Islam ya Allah yang diadu-aduin. Wa akhrijni, selamatkan kami dari mereka semua dalam keadaan salimin, selamat. Nah, itu salawatnya itu ya, supaya kita tidak teradu domba. Sampai di situ ibu-ibu, nanti kita lanjutkan penjelasan dari aslahallahu li walahum, penjelasan nomor